Halo sobat mendengar, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan alur cerita dari Sugarless untuk part yang ketiga. Buat sobat pendengar yang belum menonton part-part sebelumnya, bisa menontonnya terlebih dahulu dengan melihat link yang ada di deskripsi ya. Di part kali ini, cerita akan semakin menarik dengan SMA Kujima yang akan kedatangan musuh dari sekolah lain yang ingin menantang orang terkuat di Kujima. Sampai akhirnya trio terkuat di kelas 1 bersama Shiba nantinya juga akan melawan Shake. Baiklah, seperti apa kelanjutan dari ceritanya? Langsung saja, mari kita simak alur cerita dari Sugarless part yang ketiga. Setelah melangsung pertarungan untuk menentukan siapa orang terkuat di kelas 1, Marumo, Shiro, dan Urabe memutuskan untuk menunda pertarungan mereka demi membantu Shiba yang sedang menolong Haruka. Hingga pada akhirnya, berkat bantuan trio terkuat kelas 1, Shiba dan Haruka berhasil diselamatkan dari SMA Meijo. Atas kejadian tadi membuat pandangan Haruka sedikit berubah tentang Shiba. Bahkan ia juga mulai mempercayai bahwa Shiba memiliki tekad kuat yang suatu saat nanti akan membawanya menjadi orang hebat. Beberapa hari kemudian, para murid Kujima dihebohkan dengan kabar kalau SMA Kagura telah mengalahkan SMA Yashiro, di mana SMA Kagura berencana untuk menjadi SMA yang terkuat dan sudah memulai pergerakan untuk menaklukkan sekolah-sekolah lain. Diketahui bahwa SMA Kagura memiliki petinggi-petinggi yang sangat kuat dari kelas 1 dan kelas 2. Yang mana di kelas 1 ada Masakado Yuji dan di kelas 2 ada Ando Yotaka. Sedangkan yang terhebat sekaligus pemimpin SMA Kagura adalah Kanemitsu Kazuya dari kelas 3. SMA Kagura sendiri telah menjadi SMA terkuat yang kini mempunyai kekuasaan hampir di seluruh kota. Namun entah mengapa sampai saat ini SMA Kagura masih belum berencana untuk menaklukkan SMA Kujima yang juga tidak kalah kuat. Para petinggi SMA Kujima sudah mencoba untuk mendorong Kanemitsu agar segera melakukan pergerakan terhadap SMA Kujima. Sebab mereka yakin dengan kekuatan Kanemitsu yang sekarang orang terkuat di Kujima yaitu Shake bisa dikalahkan. Tapi di sini Kanemitsu menolak dan melarang anak buahnya untuk berurusan dengan SMA Kujima. Tanpa sepengetahuan Kanemitsu, para petinggi SMA Kagura diam-diam melakukan pergerakan untuk menyerang SMA Kujima, di mana Yuji menggerakkan anak buahnya untuk menyerang trio terkuat dari Kujima. Akan tetapi, pada pertarungan itu hanya Urabe dan Shiba yang berhasil dikalahkan oleh mereka. Sementara Marumo yang bersama Shiba tidak melakukan perlawanan karena Marumo mengetahui bahwa SMA Kagura merupakan lawan yang sangat kuat. Yuji pun dengan tegas mengatakan bahwa mereka akan menjadikan Kanemitsu sebagai pimpinan SMA terkuat di seluruh kota. Terungkaplah bahwa Kanemitsu sudah pernah melakukan pertarungan one by one melawan Shake, yang mana pertarungan itu sendiri hanya berakhir imbang tanpa adanya pemenang. Dan itulah alasan mengapa Kanemitsu belum melakukan pergerakan untuk menaklukkan SMA Kujima, karena mereka memiliki kekuatan yang sama-sama kuat. Di sisi lain, Ando mengajak Kiryu untuk bertemu di suatu tempat, yang mana Ando ingin menantang Kiryu untuk melakukan pertarungan 1 lawan 1. Namun di tengah pertarungan mereka tiba-tiba Kanemitsu datang. Di sini Kanemitsu sangat kesal karena para anak buahnya diam-diam telah melakukan pergerakan tanpa persetujuan darinya. Melihat Kanemitsu yang menghentikan pertarungannya membuat Kiryu tidak terima dan langsung menyerang Kanemitsu dengan tinju andalannya. Tapi tak diduga, Kanemitsu dapat mengungguli tinju Kiryu hingga membuatnya tepar kesakitan. Atas penyerangan tadi, Urabe dan Shiba sempat dirawat di ruang UKS. Di sini, Urabe mengatakan pada Shiba tentang Kanemitsu yang sampai saat ini masih belum menargetkan SMA Kujima, di mana alasannya adalah karena Kanemitsu belum yakin kalau ia bisa mengalahkan Shake yang sekarang. Jika ia bertarung melawan Shake dan mengalami kekalahan, maka kelompok yang ia bangun di SMA Kagura akan bubar. Oleh karena itu, Kanemitsu tidak ingin mengambil resiko dan lebih memilih untuk menghindar dari SMA Kujima. Setelah mendengarnya, Shiba memutuskan untuk pergi ke SMA Kagura, namun di tengah jalan pergerakannya tak sengaja diketahui oleh Tanaka dan Marumo.
Di SMA Kagura, Kanemitsu terlihat memarahi Ando dan Yuji karena telah melakukan pergerakan tanpa persetujuan darinya. Tak lama kemudian, tiba-tiba Shiba datang dan langsung menantang Kanemitsu untuk bertarung. Yang mana Shiba merasa bahwa ia harus mengalahkan Kanemitsu terlebih dahulu sebelum menantang Shake. Melihatnya, Yuji pun lantas turun tangan untuk memberi Shiba pelajaran karena telah berani menantang pemimpin mereka. Akan tetapi, Shiba masih berusaha bangkit dan mencoba untuk membuat Kanemitsu mau bertarung melawannya. Shiba mengatakan bahwa ia tidak akan kalah melawan seorang yang takut dengan Shake. Seketika mendengarnya, Kanemitsu sangat marah dan langsung melepaskan pukulannya yang seketika membuat Shiba turun. Kemudian, anak buah Kanemitsu berusaha meyakinkannya bahwa mereka tetap akan mempercayainya dengan seorang pemimpin, meskipun hasil pertarungan melawan Shake tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Oleh karena itu, Kanemitsu tidak boleh takut akan kehilangan dan harus maju melangkah ke depan. Atas perkataan itu, dan setelah melihat tekad dari Shiba, Kanemitsu akhirnya melakukan pergerakan untuk menaklukkan SMA Kujima. Dengan cepat, kabar itu diketahui oleh Kiryu yang kemudian mengajak Urabe dan Shiro bergabung dengannya untuk melawan SMA Kagura. Yang mana Kiryu merasa kalau Shake sama sekali tidak tertarik untuk melawan Kanemitsu sehingga mereka harus menghadang Kanemitsu sampai di puncak sekolah. Mengetahuinya, Urabe dan Shiro pun setuju untuk bergabung dengan Kiryu. Di sisi lain, Marumo melihat Kanemitsu yang telah bergerak ke SMA Kujima dengan membawa banyak pasukan. Ia pun teringat dengan Shiba dan pergi mencari Shiba di SMA Kagura. Sementara itu, di ruang UKS, Asuka dan yang lainnya juga bergerak untuk menyiapkan peralatan UKS untuk mengantisipasi jika ada murid yang terluka. Kiryu, Urabe, dan Shiro mengumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya untuk melawan SMA Kagura. Pada akhirnya, Kanemitsu dan para pasukannya telah sampai di SMA Kujima dan bertemu dengan Kiryu CS. Lalu pertempuran terjadi. Pada pertarungan ini, Yuji akan melawan Urabe dan Shiro agar Kanemitsu dan yang lain dapat segera naik ke atap tempat Shake berada. Namun di lantai selanjutnya masih ada Kiryu dan para pasukannya yang akan menghadang mereka. Yang alhasil, kondisi itu membuat Ando harus turun tangan agar Kanemitsu dapat naik ke puncak dengan bersih. Namun sayang, pada pertarungan ini, Kiryu dibuat kewalahan untuk melawan Ando. Begitupun dengan Urabe dan Shiro yang melawan Yuji. Akan tetapi, Shiba dan Marumo datang membantu yang membuat mereka dapat mengalahkan Yuji dan anak-anak buahnya. Kemudian mereka naik ke lantai tempat di mana Kiryu telah dikalahkan oleh Ando. Pertarungan pun kembali berlangsung dengan sengit. Bahkan Marumo yang melawan Ando tampak bertarung dengan imbang. Namun di tengah pertarungan mereka, Kiryu bangkit untuk menyelesaikan pertarungannya dengan Ando. Meski tangan kirinya telah mengalami sedikit luka, Kiryu tetap memaksa bertarung hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan Ando. Ketika sampai di tangga terakhir, Kanemitsu lagi-lagi bertemu dengan 3 orang anggota Shake. Namun di sini mereka tidak berniat untuk melawan Kanemitsu, melainkan mereka hanya ingin melihat pertarungan Kanemitsu yang kabarnya memiliki kekuatan setara dengan Shake. Tiba-tiba Shiba muncul dan langsung menghadang Kanemitsu untuk naik ke puncak. Seketika itu juga Kanemitsu langsung memukul Shiba hingga terlempar. Tapi seperti biasa, Shiba kembali bangkit dan menyampaikan tekadnya pada Kanemitsu bahwa ia tidak akan kalah dalam pertarungan sebelum ia mengakuinya sendiri. Kanemitsu yang mengerti dengan perkataan Shiba akhirnya mengeluarkan pukulan terkuatnya hingga kali ini membuat Shiba benar-benar turu. Tak berapa lama, Marumo, Urabe, dan Shiro bertemu dengan Shiba yang sudah tak berdaya. Marumo pun kemudian menggendong Shiba untuk melihat pertarungan antara Shake dan Kanemitsu yang telah bertemu di atap sekolah. Namun, tidak seperti pertarungan leader yang sangat sengit pada umumnya, di sini Shake dan Kanemitsu hanya beradu pukulan terkuat, di mana mereka semua sempat dibuat panik ketika melihat Shake akan jatuh. Namun ternyata Shake bisa bertahan, sedangkan Kanemitsu tepar dan menjadikan Shake sebagai pemenangnya. Pertarungan itu membuktikan bahwa Shake masih menjadi orang terkuat di seluruh sekolah dan masih belum ada orang yang bisa mengalahkannya. Bahkan Kanemitsu yang sudah berjuang habis-habisan untuk menaklukkan sekolah lain, masih belum bisa untuk mengalahkan Shake.
Dari pertarungan itu, Urabe, Shiro, dan Marumo menjadi ragu untuk menantang Shake demi menjadi orang yang terkuat. Mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan Shake setelah melihat kekuatan dari Shake secara langsung. Yang mana hal itulah yang sebenarnya dirasakan oleh Kiryu dulu yang tidak lagi berani untuk melawan Shake. Bahkan, ketika Shiba bertemu dengan Shake di lorong sekolah, Shiba tidak berani menantang Shake seperti biasa karena mengingat pertarungan Shake yang kemarin. Malam harinya, Marumo bertemu dengan Santa yang ingin melihat keadaan Marumo setelah mendapat kabar tentang SMA Kagura yang kemarin menyerang SMA Kujima. Di sini, Santa merasa penasaran dengan sosok dari Shake yang terkenal sangat kuat dan menanyakan mengapa Marumo belum mencoba untuk melawannya. Marumo mengatakan bahwa ia sebenarnya ingin menjadi yang terkuat dengan mengalahkan Shake. Tapi di sisi lain, ia juga ingin melihat Shiba mewujudkan impiannya sebagai yang terkuat. Mendengar itu, Santa lantas menasehatinya agar tidak bimbang dalam mengambil keputusan dan mencoba yang terbaik untuk menjadi pemenang. Di tempat lain, ternyata Shiba sedang mengajak Haruka untuk pergi berkencan yang dimana Haruka menerimanya sebagai bentuk rasa terima kasih karena Shiba telah menolongnya beberapa waktu lalu. Di sini, Shiba mengungkapkan bahwa sebenarnya ia kini menjadi takut kepada Shake semenjak melihat pertarungan Shake yang kemarin. Bahkan sampai sekarang ia masih merasa gemetar setelah tadi ia bertemu dengan Shake di lorong sekolah. Namun di sini, Shiba mengatakan bahwa ia tidak akan lari dan akan mencoba melawan rasa takutnya dengan menantang Shake di esok hari. Keesokan harinya, Shiba yang akan naik ke puncak sekolah untuk menantang Shake tiba-tiba dihadang oleh Marumo, yang mana Marumo juga ingin mencoba untuk melakukan yang terbaik demi bisa menjadi yang terkuat. Tapi sebelum itu, ia ingin melawan Shiba terlebih dahulu sebagai rasa terima kasihnya pada Shiba karena telah membuka pikirannya untuk menjadi yang terkuat. Tak diduga, pertarungan Marumo dan Shiba begitu sengit. Meski Marumo adalah orang terkuat di kelas 1, ia sangat kewalahan melawan Shiba yang pantang menyerah dan masih berusaha melawan. Di sisi lain, ternyata Shiro juga memutuskan untuk melawan rasa takutnya dan menantang Shake bertarung. Meski telah mengeluarkan kemampuan terbaiknya, kekuatan Shiro masihlah belum sebanding dengan Shake. Namun berkat mengingat tekad kuat dari Shiba, ia pun termotivasi dan masih berusaha bangkit untuk memberikan perlawanan. Akan tetapi hal itu belumlah cukup untuk bisa menang melawan Shake, yang akhirnya Shiro pun tetap dikalahkan oleh Shake. Setelah kekalahan Shiro, ternyata Urabe telah menunggu di lantai 2 dan langsung menantang Shake. Urabe berusaha untuk mengalahkan Shake dengan gaya tendangan Todoroki miliknya. Namun hal itu mampu ditahan dan dibalikan oleh Shake. Di sisi lain, Haruka dan Yui mendapat kabar dari Tanaka kalau Shiba telah dikirim ke ruang UKS. Sementara Marumo kini telah berada di atap sekolah dan bertemu dengan Shake. Tampak Marumo telah mendapatkan banyak luka setelah bertarung melawan Shiba. Begitupun dengan Shiba yang juga mendapatkan luka yang sangat parah, bahkan di sini guru Asuka berniat untuk membawa Shiba ke rumah sakit. Namun Shiba menolak karena ia masih belum menyerah untuk melawan Shake. Meski awalnya tidak diizinkan untuk naik ke puncak, Shiba akhirnya diperbolehkan oleh Haruka setelah Shiba memohon dan menyampaikan tekad kuatnya yang tidak akan menyerah hanya karena luka seperti itu. Dengan sisa-sisa tenaganya, Shiba pun lantas berusaha untuk segera naik ke puncak sekolah. Sementara itu, Marumo dan Shake telah melangsungkan pertarungan yang sangat sengit dan epik, di mana pertarungan itu disaksikan langsung oleh murid kelas 3 dan kelas 2. Mereka semua dibuat kaget melihat kemampuan dari Marumo yang bahkan mengungguli seorang Kanemitsu, sampai membuat ia mampu bertahan lama melawan Shake. Mereka berdua pun bertarung cukup lama dari siang sampai malam hari. Namun akhirnya Marumo tidak dapat lagi bertarung setelah menerima pukulan dari Shake. Sedangkan Shake telah cukup kelelahan atas pertarungan itu. Tak lama kemudian, orang yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Meski sudah sangat kelelahan, Shiba tetap percaya diri untuk melawan Shake. Seketika juga, Urabe dan Shiro yang melihatnya naik ke atap karena mereka juga belum ingin mengakui kekalahannya pada Shake dan akan terus mencoba untuk menjadi yang terkuat. Bahkan Marumo yang tadinya turu juga bangkit kembali dan tidak akan menyerah pada Shake. Kemudian, mereka memberikan kesempatan pada Shiba untuk bisa melawan Shake, meski pada akhirnya hal itu tetaplah percuma. Adegan terakhir dari film ini memperlihatkan Shake yang masih menjadi pemegang puncak SMA Kujima. Namun demikian, Shiba, Marumo, Shiro, dan Urabe tidak akan pernah menyerah dan masih berusaha untuk mengalahkan Shake sebelum Shake lulus.
Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Dengan demikian berakhirlah sudah pembahasan alur cerita dari film Sugarless tahun 2012. Sangat sayang, pada film ini Shiba dan teman-temannya masih belum bisa mengalahkan Shakib. Bahkan, Shiba yang merupakan pemeran utama di film ini sama sekali belum pernah merasakan kemenangan dalam pertarungan. Meski demikian, ia telah berhasil memotivasi murid-murid di SMA Kojima untuk tidak mudah menyerah sebelum melakukan yang terbaik. Baiklah, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih buat sobat mendengar yang telah mengikuti video ini sampai akhir. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video-video selanjutnya. You could be the change I need today. I promise